Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat para mahasiswa dan para netizen yang budiman. Di sini kita sudah masuk ke pertemuan yang ke-9. Kita masuk ke praktikum. Materinya adalah fungsi dan prosedur ya. Nah, untuk petunjuk nanti kalian bisa baca di sini, lalu kita akan mulai bahas untuk kasusnya. Nah, di sini ada kasus, deskripsinya adalah diberikan sebuah remote AC. Jadi di sini kita akan membuat program untuk remote AC ya. Jadi terdapat beberapa fitur yang ada di dalam remote, yaitu turn on off ya, yang merupakan tombol untuk menyalakan dan mematikan AC. Jadi itu satu tombol ya. Lalu yang kedua time up dan time down, itu dua tombol yang berbeda, di mana time up itu ya hanya menaikkan dan time down itu menurunkan. Yang keempat adalah fan speed, ini untuk merupakan tombol menaikkan level kipas. Ya, ini mengatur ya, tidak hanya menaikkan tapi mengatur ya. Jadi kipas itu akan naik dan turun pada level tertentu. Lalu di sini ada power chill, ini merupakan tombol untuk langsung memberikan AC pada suhu terendah dan level kipas tertinggi, intinya agar AC itu langsung dingin ya. Yang paling powerful intinya. Yang terakhir adalah display. Jadi ini menunjukkan status kipas ya. Walaupun seharusnya display ini selalu muncul, tapi di sini anggap aja display itu muncul setelah seluruh tombol ini dipencet. Seharusnya display ini muncul setelah tombol ini dipencet, ada display yang berubah ya. Nah, mungkin ada baiknya, mungkin nanti akan kita modifikasi. Jadi setelah turn on off, setelah time up, time down, fan speed, power chill ya, di sini display itu otomatis dipanggil. Jadi ada perubahan setiap kita menekan tombol AC, tombol remote AC ya. Nah, dalam mendesain program untuk remote AC ini, selain fitur di atas, terdapat berbagai aturan seperti itu. Semua fitur selain turn on off membutuhkan syarat AC harus nyala dulu. Jadi selain turn on off, AC harus nyala. Lalu ada batas temperatur, yang paling bawah atau paling dingin adalah 18 dan yang paling panas adalah 28. Jadi kalau tidak dibatasi ya nanti remote-nya AC-nya bisa rusak ya. AC-nya bisa rusak. Lalu level kipas itu kisaran 1 sampai 4. Jadi kipas kita batasi level 1 sampai 4, di mana 4 itu paling kenceng. Ya, mungkin ini gambarannya nih di sensor ya, nggak usah dilihat. Yang berikutnya adalah spesifikasi global variabel. Jadi tentunya di slide teori sudah dijelaskan tentang global variabel. Apa itu global variabel? Global variabel, variabel yang bisa diakses di seluruh metode atau di seluruh fungsi. Sudah dijelaskan ya kemarin ya, bahwa variabel yang ada di dalam fungsi itu adalah variabel lokal yang hanya bisa diakses oleh fungsi itu sendiri. Sedangkan variabel global itu adalah variabel yang deklarasikan di luar metode, di luar fungsi ya, agar bisa diakses oleh semua fungsi yang digunakan dalam program. Nah, di sini global variabel tersebut disimpan dalam global.py. Di situ ada G on off, ada G temp, jadi G itu global, dan G fan level. Ya. Nah, kita bisa coba buat globalnya. Di sini untuk global.py kita sudah sesuaikan. On off defaultnya adalah false, temp defaultnya adalah 24, fan level
defaultnya adalah 2. Jadi sudah kita langsung nilai. Kita langsung berikan nilai di sini. Lalu di sini ada spesifikasi fungsi. Ya, ini kan tugasnya kalian membuat fungsi. Di sini hanya digunakan petunjuk. Ya. Nah, di sini jangan lupa mengimport global ya di awal dari file ini jika filenya berbeda. Lalu di sini ada fungsi-fungsi yang ada di sini. Nah, biar cepat kita bisa copy ya. Nanti kita baca satu-satu. Saya copy, saya masukkan ke mylib ya. Di sini nanti kita masukkan ke mylib.py. Kita masukkan ke mylib.py. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita bisa import ya. Saya pakai from aja. Ya, from global import tentang ya, artinya di sini ada 3 variabel, ini diimport semua ya. Lalu kita save. Nah, lalu jangan lupa yang berikutnya, tadi ada yang hapus ya. Nah, kembalikan seperti ini. Nah, di sini ada fungsi ya, ada fungsi. Karena ini adalah fungsi, berarti kita ubah menjadi def. Nah, ini jangan lupa, biasanya kalau copy seperti itu ya, kita copy seperti itu, ada spesial karakter yang ikut. Jadi ini mending kita cut, lalu ini kita hapus ulang. Nah, seperti ini. Jadi karakter-karakter yang tidak terlihat di sini hilang ya, hilang. Lalu def on off ya, ini di tab 1 kali ya biar maju seperti ini. Ini hanya sebagai penjelasan. Lalu di sini langsung mengembalikan global G on off. Jadi kita bisa langsung return ya, return G underscore on off. Seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, mungkin ini akan saya komen dulu agar nanti error. Nah, ini akan saya komen dulu. Nah, selanjutnya saya kasih tips sedikit buat kalian yang belajar di rumah. Nah, untuk membuat coding, karena coding yang kita buat itu semakin banyak, jangan langsung dibuat semua. Karena kita tidak tahu saat kita membuat di sini, ya, membuat di sini, Anda belum tentu apa yang Anda tulis itu benar. Dan kalau Anda tulis sintaknya ternyata tidak sengaja salah dan codingnya yang ditulis sudah terasa banyak, ya, Anda akan kesulitan mencari error. Atau mungkin Anda ragu-ragu dengan coding yang Anda buat. Anda ragu-ragu dengan coding yang Anda buat. Maka Anda perlu apa? Perlu melakukan compile untuk cek error. Jadi compile atau menjalankan program untuk cek error. Jadi setidaknya di sini program itu sudah lolos error sintak. Nah, di sini kita coba bisa jalankan ya. Kita sudah bisa coba jalankan. Nah, di sini tadi kita bisa jalankan Python global, kita bisa cek global.py, kita jalankan, tidak ada error ya. Secara sintak tidak ada error, global sudah aman. Lalu mylib ya, mylib Python mylib ya. Nah, di sini sudah ada error. Ini kurang apa? Titik 2. Seperti ini. Jadi errornya biar tidak terlalu banyak.
Kalau segini kan pastinya error hanya di sekitar ini ya. Error di sekitar ini. Jadi tidak terlalu banyak. Nah, terus seandainya tadi tidak saya tap ini bagian ini kan tadi tidak saya tap, aslinya tidak di tap ya. Sekarang kita coba jalankan, ternyata ada error juga di sini. Jadi ini memang sebaiknya di tap. Nah, seperti ini. Jadi sudah tahu ya. Jadi coding itu karena ini codingnya sudah mulai sedikit banyak ya, sudah mulai banyak. Kita perlu lakukan checking jika kita ragu. Nah, kalau tadi fungsi itu ada returnnya. Sekarang prosedur ya. Sekarang prosedur. Ini kita open dulu komennya, uncomment. Karena ini prosedur juga diterjemahkannya dev ya, dev turn off. Jadi saya sarankan gimana? Di delete seperti ini, titik 2. Kita jalankan. Kita kasih titik 2, terus ini di tab. Kita baca perintahnya. Ya, kita baca perintahnya. Jika check on off nilai true, maka global key on off diberikan nilai false. Selain itu, global key on off diberikan nilai true. Nah, jadi gimana? Kita cek ya, check on off sama dengan true, kita bernilai true, maka G on off ya diberi nilai false, berarti G on off diberi nilai false sama dengan false. Selain itu G on off diberi nilai true, else G on off diberi nilai true. Fungsinya apa? Jadi kalau sudah hidup, jika AC sudah hidup, dipencet lagi tombolnya, ya AC dimatikan. Jika AC hidup, dipencet lagi on off, ya dimatikan. Tapi jika AC mati, ya dihidupkan. Jadi AC tidak bisa mati 2 kali ataupun AC mati hidup 2 kali, tidak ada. Jadi ya bisa kalau sudah mati hidup mati seperti itu ya, dibolak-balik. Nah, tadi kalau kita ragu, kita bisa compile lagi, kita jalankan. Jalan berarti aman ya. Ya, mungkin sesekali cara seperti ini Anda lakukan, tidak apa-apa ya. Tapi kalau codingnya banyak banget, kalian lakukan seperti ini terus, ya lama jadinya. Tapi tidak apa-apa ya, lebih baik pelan tapi pasti. Nah, tadi ini dikatakan prosedur kenapa? Ya, ini kan tadi dikatakan prosedur karena di sini tidak ada nilai yang dikembalikan. Sebetulnya di sini lebih tepatnya ya, prosedur itu no return atau fungsi tanpa return ya, fungsi tanpa return, atau kalau di bahasa pemrograman lain itu void ya. Nah, terus di sini saya open lagi satu, uncomment, prosedur lagi saya terjemahkan jadi dev ya, atau ini langsung saya delete-nya sama spasi ini ya, dev, kita spasi ulang, up seperti ini ya. Ini fungsinya untuk menaikkan suhu ya. Ini di uncomment, kita masukkan satu blok, kita naikkan ya. Ini menaikkan temperatur suhunya hanya 1 derajat per pemanggilan. Update nilai global temp, gtemp ya, gtemp plus 1. Jadi jangan lupa syaratnya adalah prosedur ini bekerja ketika check on off bernilai true. Berarti ada pengecekan check on off ya, on off. Di sini seperti ini, kita kasih else dulu. Kalau else berarti mati ya, kita kasih print.
print. Ini apa? AC masih mati. AC masih mati. Berarti hidupkan dulu. Masih mati. Ya, seperti ini. Lalu yang berikutnya di sini ngapain? GetTemp. Ya, getTemp sama dengan getTemp naikkan ke 1. Naikkan 1 plus 1. Nah, ini masih ada satu lagi yang perlu kita cek. Di sini jangan lupa batas adalah 28. Berarti kita bisa tambahkan satu lagi if lagi, berarti ya, karena maksimal 28. If getTemp dari 28, berarti 27 masih bisa naik lagi ya. getTemp lebih kecil dari 28, maka bisa dinaikkan. Kita bisa tambahkan else ya. Kita bisa tambahkan penjelasan in suhu sudah maksimal. Seperti ini ya. Oke ya, jadi bisa ditambahkan seperti ini. Walaupun di sini penjelasannya hanya ini, tapi saya tambahkan lagi sesuai dengan soal. Lalu yang berikutnya ini kita open lagi. Ya, open lagi kan komennya. Karena ini prosedur, ini kita kasih def. Ini kita tab ya, kita tab. Lalu selanjutnya kita kasih syaratnya harus check on off bernilai true. Ini temp down berarti dikurangi 1 derajat, berarti ini sama ya, check on off true ya, check on off true. Lalu jangan lupa di sini ada else AC masih mati. Di sini ya, AC masih mati. Lalu di sini juga ada pengecekan. Suhu terendah adalah 18. Jadi di sini kita juga bisa berikan pengecekan ya. If ya, ini kita tab if getTemp lebih besar dari 18. Jadi belum 18 ya. getTemp lebih besar dari 18. Kita bikin getTemp sama dengan getTemp minus 1. Kalau sudah lebih kecil atau sudah 18 ya jangan dikurangi ya. Berarti kita else print ini berarti suhu sudah minimal seperti ini ya. Nah, ini kita sudah buat dua prosedur. Kita bisa cek ya, Python mylib ada error. Nah, ada error line 19. Line 19 ada yang tertinggal. Nah, di sini. Nah, jadi tidak usah selesai codingnya, kita compile satu-satu. Tapi ingat, hasil compile-nya tidak menghasilkan apa-apa. Kenapa? Karena belum ada yang dicetak. Kenapa belum ada yang dicetak? Karena fungsi ini belum ada yang dipanggil. Ini fungsi belum ada yang dipanggil loh. Ini hanya deklarasi atau mendefinisikan fungsi saja. Oke, yang berikutnya adalah prosedur FunSpeed. Dilihat di sini ya, ini prosedur tidak ada return, yang return hanya check on off ya.
tidak ada return di sini. Nah, terus di sini kita kasih def tab 1 menaikkan level kipas. Namun demikian, jika level kipas sudah mencapai batas maksimum 4, maka level kipas akan menjadi 1. Update nilai global G-Fan level. Oke. Ya. Kita coba kita bikin. Jangan lupa syaratnya check on off true. Berarti ini kita copy check on off true. Ya, kalau true maka dia bisa jangan lupa dikasih else juga, else AC masih mati. Lalu unspeednya bisa menambah ya. Level kipas dinaikkan 1, berarti G-Fan level sama dengan G-Fan level plus 1. Tapi kalau sudah maksimum 4 kembali ke 1, berarti ini gimana? Ini kasih if-nya apa? G-Fan level lebih kecil dari 4, maka G-Fan level 1. Tapi kalau sudah 4, ya, kalau sudah 4 dipencet lagi, berarti ini else titik 2, ini ketinggalan ini titik 2, enggak error. G-Fan level sama dengan 1. Kembali lagi ke 1. Ya, kita coba jalankan lagi. Oke. Oh, masih ada Gtem online 28. Nah, ini seperti ini ya. Jadi errornya sedikit-sedikit. Dev fan speed kurang titik 2. Nah, errornya sedikit-sedikit enak toh. Kalau kayak gini kalian tidak bingung. Bayangin aja kalau coding sudah banyak kamu bikin. Nah, kalian akan kesulitan nyari errornya, ya kan? Ini uncomment lagi. Di tab lagi kita baca perintahnya. Oh ya, ini jangan lupa prosedurnya menjadi dev. Terus dikasih titik 2. Nah, dari tadi errornya titik 2 terus ya. Nah, langsung memberikan nilai Gtem yang terendah dan G-Fan level nilai tertinggi. Jangan lupa check on off true. Berarti ini setiap ini harus kasih check on off sebagai syarat. Kalau udah on off, ya ini masih mati. Oke. Ya. Terus di sini ya, di sini kita bisa berikan apa? Kalau check on off tuh power child-nya hidup, ya kan, dipencet, yang dilakukan apa? Gtem rendah berapa? Rendah 18. G-Fan level tinggi 4. Atau yang display kita uncomment lagi ya. Terus prosedur ini kita ganti dev. Wah, devnya besar ya. Titik 2 ini uncomment, ini di tab. Ya, terus ini kita lihat bagian sini, kita baca mengoutputkan status suhu saat ini. Gtem dan G-Fan level syaratnya sudah dihidupkan. Berarti cek on off lagi. Semuanya pakai cek on off kecuali ya turn on off. Nah, ini kita copy, nah sama. Lalu ini di sini hanya perintahnya print. Ya, print
temperatur titik 2, di in lagi as ya, fan speed titik 2, di fan level. Ini biar sama-sama bahasa Inggris kasih E. Nah ya, kita coba compile ulang, kita jalan. Oke, aman, selamat, semoga sampai tujuan. Yang berikutnya tes APP kita buat. Tes APP kita buat ini sudah. Sekarang di sini ada contohnya ya. Temperatur, suhu, level kipas dan seterusnya ya. Nah, terus di sini di tes APP, nah kita copy saja. Ya. Kita copy saja ini di sini kita copy. Lagian ini juga notasi algoritmik. Nah, notasi algoritmik. Save, import mylib. Ya, import mylib. Tadi kan pakainya global import ya. Global import. Ya, kita pakai gini aja. Import global PPY jika file berbeda. Mylib juga import. Importnya mau pakai barang ya, pakai import gini aja ya, import mylib. Sekarang karena ini ada dev main, karena ini sudah kita copy, codingnya banyak ya, kita komen lagi aja. Atau mungkin ini kita hapus saja ya, karena di sini ini ada input, ada output. Inputnya ada kosong ya, nyalakan AC. Kita bisa bikin seperti ini kita delete aja, terus kita tab. Biasanya kalau kita ngopi dari MS Word itu kadang ada yang error. Nah ini kita komen aja dulu. Kita coba satu-satu ya. Kita manggil perintah turn on off. Tapi sebelum manggil perintah turn on off, kita coba mainnya dipanggil. Panggil main program di sini, main dipanggil. Jadi programnya ini akan manggil main. Main ada di sini, ini akan panggil ya, main dipanggil, turn on off dipanggil. Kita coba jalankan dulu. Python-nya berarti S ya, app. Ada error. Turn on off is not defined. Nah, error Makanya kalau coding satu-satu, burung apa-apa error. Kalau kamu jadi programmer newbie ya, kamu bingung. Sudah ngopas, error, bingung. Nah, kemarin sudah saya jelaskan pada fungsi pertemuan sebelumnya, ada import, ada from. Kalau kita pakai import mylib, ya berarti di sini pakainya mylib. Kita coba jalankan lagi. Nah, loh, kok tidak ada hasilnya? Ya memang tidak ada. Kita lihat turn on off, hasilnya return dikembalikan tidak ngapa-ngapain. Akhirnya apa? Tidak ada yang ditampilkan. Sekarang ya, untuk menampilkan status kita panggil display. Nah, display berapa? Mylib.
Kalau kita tidak pingin repot-repot tambahin mylib, ya ini pakai from. Ya, pakai from mylib import bintang. Ini mylibnya hapus. Saya jalankan. AC masih mati. Display AC masih mati. Loh, kan sudah saya hidupkan. Ya, turn on off. Ini kan sudah turn on off. Di display kok masih mati. Nah, ya, di display ini kok masih mati. What happened ini? What happened? Nah, di sini perlu kita cek. Ya, perlu kita cek. Ceknya gimana? Ini yang namanya proses debugging. Kita perlu cek di sini. Ceknya berarti kita harus print G on off. Print G on off. Print G on off. Saya beneran. Error. Lihat errornya ini. Tes app online 18. Tes app online 4. Errornya di line 4 atau line 18. Kita lihat tes app line 4, line 18 main, line 4 display. Ya, line 4 display. Loh, display ya, kita panggil ya. Kita lihat display. Terus di sini ada line 9 mylib. Line 9 print. Print ini salah apa? Tadi kita cek tidak error. Ya, kita cek tidak error. Kita compile tidak error. Tapi setelah di print kok error. Di sini kita lihat G on off adalah variabel global yang kita import. G on off adalah variabel global yang kita import. Berarti yang kurang apa? Yang kurang kita harus panggil dia. Kita harus sebut nama dia. Global G on off. Setelah kita panggil, ini hanya fungsinya bukan memanggil ya, maksud saya ya, hanya untuk memastikan G on off itu global. Yang saya maksud dari global, bukan global ini ya, bukan global ini ya, karena global di sini adalah keyword dan global di sini adalah nama file. Pastikan nama file ini berbeda dengan ini. Jangan kamu kasih nama file global itu global dan globalnya huruf kecil, bahaya. Hati-hati memberikan nama file seperti itu. Nama file jangan sampai sama dengan nama keyword. Makanya globalnya ditambahi S. Kalau G-nya kecil kamu kasih S tidak apa-apa, karena global di sini tidak pakai S. Ya, globalnya tidak pakai S, di sini globalnya pakai S. Tapi lebih baik huruf besar. Ya, lebih baik huruf besar. Karena nama file sebaiknya huruf besar, walaupun huruf kecil pun tidak apa-apa. Kenapa kok nama file saya sarankan huruf besar? Karena next ketika kamu belajar Python itu toolnya OOP ya, object oriented, nanti akan biasanya nama file disamakan dengan nama kelas. Nah, nama kelas itu disarankan awalnya huruf besar. Itu ya. Nah, kembali lagi ke sini ya, nanti kalau udah terlalu panjang. Nah, global on off kita coba jalankan, bisa kan? Nah, bisa ya. False ya, ini print, sudah print berarti printnya kita hapus. Inilah cara debugging, gunakan print. Kenapa ketika di print error, kenapa kita masuk ke sini tidak error? Karena di sini dia mengambil nilai check on off sama dengan true. Nah, by default dia nilainya false, maka dia tidak akan masuk if, tapi dia masuk else.
Nah, ketika G on off ini tidak global, maka G on off ini dianggap lokal. Loh, kok gitu, Pak? Padahal kita sudah import. Karena by default sebuah fungsi itu akan menggunakan variabel lokal, akan mengutamakan variabel lokal dibandingkan variabel global. Ketika kita menuliskan ini global G on off, maka G on off ini dianggap global, bukan lokal. Karena kalau kita tulis G on off di sini tanpa global, ya, G on off di sini sama dengan do seperti ini. Ini adalah variabel lokal. Ingat ya, nama variabel lokal dan global boleh sama, dan ketika namanya sama yang dipakai yang lokal. Makanya ya kalau ada apa itu namanya berita ya, kenapa kok pemerintah pusat itu diam saja? Karena masih ada pemerintah daerah. Ketika masih ada karena ada pemerintah daerah itu yang lebih berkuasa karena pemerintah daerah yang menguasai daerah. Nah, ini sama dengan coding. Aturan daerah itu lebih diutamakan dibandingkan dengan aturan nasional secara global, karena daerah itu punya aturan yang lebih cocok dengan daerah tersebut. Paham ya? Jadi ada variabel lokal dan global. Ini sambil kita ya saya bahas sedikit-sedikit ya, sambil saya bahas juga global on off. Artinya di bawah sini perlu apa? Dicek, atau kita juga harus berikan di sini global G on off. Kalau di sini ada global G temp, ya berarti kita juga perlu tulis global G temp. Di semuanya perlu seperti ini agar tidak error. Kalau ini G fun level, karena tidak ada G temp, cuma pakai di fun level, ya seperti itu ya. Ini kita berikan G on off, G temp, dan global G fun level. Karena di sini pakai on off, temp, dan fun level. Ya. Sebentar, di sini sorry. Ini ada yang salah sedikit. Seharusnya ini yang G on off, di sini tidak perlu G on off ya. Tidak perlu kita akses G on off, karena G on off kita langsung pakai check on off. Ya. Yang kita tambahkan global G on off. Di sini kita perlu tambahkan global G on off. Karena di sini ada return G on off, ya ini kita tambahkan global G on off. Global G on off dulu baru return. Yang ini tidak perlu global G on off lagi, tapi ini G temp, karena check on off sudah mengambil G on off. Berarti ini tidak perlu tambahkan karena ini berbahaya. Ya, ini bisa jadi di sini nanti. Karena bisa akses langsung. Karena kita menggunakan check on off di sini. Seharusnya tidak boleh akses langsung. Ini nanti kalau kalian sudah belajar object oriented ada yang namanya enkapsulasi, tapi itu nanti. Next.
Jadi di sini ada fan speed dan fan speed dan time ini yang kita perlu kita copy juga. Kok ini kita copy ya. Seperti ini. Save ya. Coba jalankan. Ya, tidak masalah. Ya, temperatur 24, fan speed 2. Nah, ini mungkin agar tidak hanya langsung menampilkan display, ya mungkin di sini kita tambahkan print ya biar lebih menarik. Print. Di sini AC hidup. Di sini kita print AC mati. Nah, seperti ini. Jadi ada ceritanya. Ya, sebentar. From my league import bintang G on off. Ini ada online 16. Online 16 my league. Online 16. Oh, ini ya. Errornya di 16 tapi ini kurang ini. Nah, AC hidup, temperatur 24, fan speednya 2, itu ya. Nah, akan lebih enak lagi jika display di tes app habis turn on off kan display ya. Nanti habis time up juga harusnya display ya, biar untuk melihat apa itu namanya, untuk melihat suhunya. Berarti sebaiknya display kita langsung panggil di mana? Langsung panggil saja di bawah sini. Karena ini turn on off ya, karena ini prosedur, kita lebih baik panggil di sini. Yang ini return tidak perlu ya, yang return tidak perlu, yang ini saja. Display habis time up ya, habis time up. Jadi sebentar, ini display. Nah, display kita masukkan di AC hidup. AC hidup kita kasih display. Jadi manggilnya ketika hidup panggil display. Temp up panggil display. Terus temp down panggil display. Jangan display dulu baru temp down ya. Displaynya setelah di down kan. Kalau displaynya sebelum ya salah. Jadi displaynya jangan kamu taruh di sini, jangan, tapi taruh di bawah ini. Display, fan speed juga, ya, masuk ke sini. Tapi di sini juga. Jadi kalau di sini dikasih, ini kan 2 nih kodenya. Lebih baik kamu taruh di sini. Display, mau if, mau else, manggil display. Coding ini sama dengan coding ini. Ini kita komen. Ini sama aja. Ya, sama aja dengan ini. Kalau ini kita komen. Seperti ini. Lalu display lagi sesudah AC mati, jangan di display. Lalu display, ya sudah, display tidak usah dipanggil lagi, enak toh. Nah, sekarang kita panggil time up, turn on off, kita panggil time up. Ya, time up, panggil time up, kita panggil lagi. Ya, terus naikkan level kipas, fan speed, kita naikkan levelnya. Ya. Fan speednya dinaikkan lagi ya.
Kalau fan speednya dinaikkan lagi, ini jadi berapa harusnya? Jadi 1 ya. Ini jadi 3 ya. Kipasnya jadi 3, kipasnya jadi 4, kipasnya jadi 1. Harusnya seperti itu ya. Time up ini jadi 25, time up ini jadi 25, 26. Coba jalankan. Ya ini ya. Habis on off, AC hidup ya. AC hidup, AC masih mati. Nah, ini ada yang salah. Kita cek dulu satu-satu. Ini kita tutup dulu. Kita tutup komen on off. AC hidup, AC masih mati. Ini yang salah. Turn on off. Turn on off. Turn on off. AC hidup, AC masih mati. AC hidup, AC masih mati. Coba ini AC hidup, dia on off, true. Ini AC hidup, AC masih mati. Kenapa? Karena display dipanggil di bawah sini. Harusnya dipindah dibalik. Kenapa? AC masih mati. Displaynya harusnya ditaruh di sini. Kebalik ya tadi ya. Nah ini error, ini malah bikin belajar. Nah, AC hidup temperatur 24. Ini ya caranya testing ya tadi ya. Sekarang kita uncomment ini. Uncomment. Ya, 24, 25, 26. Temperaturnya 26, fan speednya 3, 26, fan speednya 4, 26, fan speednya 1. Mungkin seperti itu ya. Nah, sekarang kalau ini merasa masih kurang mantep, kita bisa bikin remote ini ada inputnya dari user. Caranya gimana? Kita bikin menu. Ya, bikin menu. Nah, kita bikin satu perintah int ya. Kok int? Kita bikin pilihan ya. Input ya, input masukkan pilihan ya, input masukkan pilihan, tapi di atasnya sini kita kasih print 1 hidup atau matikan AC ya. Atau kalau mau bahasa Inggris semua. On off AC. Terus ya di sini kamu kasih terus. Nah. Ini ya. Ini input berarti option ya. Sama dengan ini. int input. Nah, seperti ini. Kurang. Nah, on off AC. Terus habis itu selain on off AC ada apa? Buat time up. Time down. Kok time malah jadi waktu TEMP ya. Ini TEMP down. Terus yang keempat fan speed. Karena tombol fan speed itu tidak ada down.
Terus yang kelima ada tombol apa lagi nih di sini? Power child. Mana ini? Power chill ya, power chill. Print 5 power chill. Terus apalagi? On off fan speed, temp up, temp down, on off. Display auto ya, display nggak usah ya. Display nggak usah. Terus di sini kan input. Berarti ini if. Kita kasih if. O sama dengan 1. Kita panggil apa? On off. Di mana ini? Nah, ini ya. If ya. If O sama dengan 1. Ya kan? Ini ya. Terus di sini else if O sama dengan 2. 2 itu temp up. Else if O sama dengan 3. Temp down. Itu ya. Else if O sama dengan 4. Unspeed. Terus di sini else if O sama dengan 5. Kita power chill ya. Power chill. Oke, kita perlu kasih else juga ya. Else in opsi salah, tambahi seperti ini. Jangan lupa ini tadi titik 2 save. Kita coba jalankan tes update. Ada else if O, else if ada nggak sih? Kita kasih elif ya. Bukan else if tapi elif. Nah ini maaf, masih mati. Jalankan lagi. Off 24 fan speed 24. Push up. Wah, masih mati. Berarti di sini butuh apa? Loop. Ya. Loop. Jangan lupa ini kita kasih loop. While true. Ini kan kita kasih semua. Nah, kita bikin seperti ini ya. Ini while true. Terus lebih baik kita bikin kalau AC mati. Kalau kita kalau AC masih mati ya, kalau AC masih mati, belum dihidupkan ya, belum dihidupkan, kita bisa bikin kalau mematikan AC ya, kita sepakati kalau AC dimatikan maka keluar dari while. Berarti kita panggil goodbye-nya ya. Atau mungkin di sini check tune off. Ya. Check tune off.
Jadi di sini ada if check turn off. If check turn off sama dengan false. Check turn off sama dengan false, kasih untuk out dari loop. Jadi kalau kita matikan AC, kita keluar dari loop ya. Kita coba jalankan while true, kurang tidak. While true itu looping forever. Nah, satu AC hidup, menu keluar lagi, turn on off AC mati, keluar toh, jalankan lagi. Kalau AC mati ya keluar, time up. Wah, ya, displaynya mana tadi? Terus 2 AC masih mati. Ya, berarti kita harus turn on off. Tadi kan AC masih mati ya. AC masih mati. Kita pilih AC masih mati ini ya. Hidupkan dulu berarti. AC hidup. Hidupkan. Sekarang kita time up. Temperatur 25 time up. Temperatur 26 time down. 25 lagi, 23, 22, 21, 20. Suhu sudah minimal. Time up lagi. Suhu maksimal ya. Suhu harusnya maksimal mana ya? Sudah 28. Oh ya, kita time up lagi ya. Suhu maksimal. Fan speed. Ya, fan speed 3. Ya, fan speed 3. Sorry, fan speednya itu 4 ya. Fan speed 4 1 ya. Balik ya. Kita pilih fan speednya. Terus power chill. Temperatur 18, fan speed 4, kita on off. AC mati, terus selesai. Mungkin seperti itu ya codingnya ya. Kalian nanti bisa variasi sendiri ya. Mungkin seperti itu ya yang bisa saya jelaskan. Semoga bisa membantu. Selamat belajar dan terima kasih.